Oke, boleh open kameranya teman-teman? Ya, oke. Sebentar, ada yang waiting. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Miss. Oke, terima kasih sudah hadir di kelas virtual kita menggunakan Zoom Meeting untuk pertemuan ke-14 ya. Ya, hari ini kita insya Allah akan belajar tentang manajemen keuangan internasional. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Lemes banget ya, Parsha ya. Kenapa? Jam makan siang? Udah pada makan siang belum? Sudah, Bu. Belum nih. Oh, belum ya, Akbar. Oke, tetap semangat ya. Insya Allah kelas kita nggak terlalu berat hari ini. Oke, sebelum dimulai, Ibu minta tolong satu orang pimpin doa dulu, silakan. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Akbar. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang manajemen keuangan internasional. Ini masih rangkaian dari fungsi manajemen di perusahaan internasional. Sudah belajar tentang manajemen pemasaran, kemudian sudah belajar tentang operasional gitu ya kemarin gitu ya, terus sudah belajar tentang SDM minggu depan gitu ya, dan hari ini kita akan belajar tentang manajemen keuangan internasional. Teman-teman sudah belajar manajemen keuangan ya? Ini semester berapa ya? Semester 2 nih. Oh, semester 2, jadi belum mengambil manajemen keuangan ya? Oke, nah jadi ngomongin manajemen keuangan berarti itu nggak jauh-jauh dari ngelola uang yang dipunya oleh perusahaan. Uangnya akan digunakan untuk apa, uangnya mencari bagaimana, untuk mengembangkan uangnya bagaimana. Secara sederhananya begitu, tetapi akan sedikit lebih challenging karena ini manajemen keuangan internasional, berarti perusahaan internasional keuangannya secara lintas negara. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Gitu ya. Jadi selama kurang lebih 90 menit ke depan, kita akan membahas tentang isu-isu keuangan dalam perdagangan internasional, kemudian mengelola risiko nilai tukar, kemudian metode-metode pembayaran dalam perdagangan internasional, manajemen modal kerja, dan sumber-sumber investasi internasional. Jadi harapannya setelah mempelajari materi kali ini, teman-teman akan lebih paham ruang lingkup keuangan itu seperti apa, dan kalau internasional itu kendalanya apa saja, gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini ada beberapa isu-isu keuangan dalam perdagangan internasional. Jadi ketika kita memasarkan suatu produk atau berbisnis di lintas negara, berarti kita akan kebingungan. Mata uang apa yang akan dipakai? Mata uang kita, mata uang negara tersebut, atau mata uang yang mana? Gitu ya, itu jadi suatu masalah juga gitu ya. Makanya ada perkumpulan-perkumpulan atau ekonomi regional tertentu yang menggunakan satu mata uang. Terus bentuk pembayaran apa yang digunakan? Gitu ya. Mau lewat bank mana? Transfer yang seperti apa? Gitu ya. Kemudian bagaimana mengelola keuangan perusahaan internasional? Mengelola perusahaan lokal aja, satu perusahaan itu belum tentu berkembang gitu ya.
lintas daerah itu punya masalah yang berbeda-beda, apalagi ini lintas negara. Dengan itu tadi mata uangnya beda, peraturannya beda. Kemudian kalau mengembangkan keuangannya juga beda-beda, itu akan sedikit lebih challenging. Dan kemudian perbedaan sistem akuntansi internasional. Jadi pencatatan laba rugi, pencatatan keuangan, itu kalau teman-teman belajar manajemen semuanya sama di dunia gitu ya. Ada pemasaran, keuangan, SDM, operasional, udah itu. Gitu ya. Tetapi kalau teman-teman belajar akuntansi yang masuk neraca, nama-nama neraca yang dikategorikan neraca, ada yang aktiva, pasiva, segala macam, itu berbeda-beda. Nah, itu kalau kita kurang paham gitu ya, atau tidak mengerti tentang itu, bisa saja kita salah hitung untuk keuangan di negara tertentu. Nah, kemudian ketika mengelola risiko nilai tukar. Ini tadi yang sudah Ibu singgung gitu ya. Jadi baik eksportir yang mengirim maupun importing yang beli gitu ya, akan memilih untuk menggunakan mata uang masing-masing. Kemudian pilihan mata uang yang paling stabil gitu ya. Pilihlah mata uang yang paling stabil. Kalau rupiah kan tidak stabil, makanya cenderung pada pilihnya katanya pakai dolar karena lebih stabil. Karena biaya konversi dan risikonya akan lebih kecil ketika kita menggunakan mata uang yang stabil dibandingkan yang tidak stabil. Sampai sini ada yang didiskusikan teman-teman? Miss, Iya, Trivena. Miss, itu kebanyakan teman-teman pada nggak bisa join Zoom, Miss, karena nggak ada passwordnya. Jadi gimana ya, Miss? Nggak ada passwordnya, sebentar. Iya. Meeting info, oke. Sebentar ya. Kalau dari linknya aja nggak bisa ya? Nggak bisa, Miss. Oke, sebentar Ibu screenshot aja kali ya. Copy nggak bisa. Oke, sebentar. Bentar, teman-teman. Hmm. Hmm. Masuknya di sini chat box-nya ada ya. Sudah bisa kelihatan di grup passwordnya? Teman-teman? Masih dicoba itu, Miss. Oke.
Oke, sambil menunggu kita lanjut. Terima kasih ya, Trivena, sudah mengingatkan Ibu. Nah, selanjutnya kita akan mengelola risiko nilai tukar. Jadi menggunakan mata uang yang paling stabil, misalnya dolar. Nah, kemudian ini ada mode pembayaran dalam perdagangan internasional. Jadi dalam perdagangan internasional ada banyak cara untuk melakukan pembayaran. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, payment in advance atau pembayaran di muka. Pembayaran di muka berarti bayar dulu gitu ya, sebelum pengiriman barang. Gitu ya. Risiko eksportir nggak ada gitu ya, karena yang ngirim itu kan udah dibayar duluan gitu ya. Nah, risiko bagi importir, bagi yang nerima karena udah bayar duluan, berarti bisa aja eksportir nggak mengirimkan barang, gitu ya. Nah, kemudian karena bayar di muka atau bayar duluan, eksportir memiliki posisi tawar yang kuat. Kemudian ada yang namanya open account atau akun terbuka. Itu apa? Menurut jangka waktu yang ditawarkan oleh eksportir. Jadi eksportir ngasih jadwal mau dikirim tanggal berapa, nah kita ngikut itu. Nah, jadi ketika barang sampai di negara importir itu waktu pengiriman barangnya. Nah, risiko bagi eksportir, importir gagal membayar. Gitu. Jadi karena dikirimnya itu sesuai waktunya yang ngirim, gitu ya, pas sampai ke importir, bisa aja importir itu lagi nggak punya duit, jadi importir gagal bayar, gitu ya. Bagi importir udah nerima barang, walaupun dia nggak bisa bayar, gitu ya. Jadi bagi importir risikonya nggak ada. Ketersediaan pembayaran untuk eksportir ada, eksportir menaruh kepercayaan pada importir tadi ya, karena eksportir punya jadwal tertentu untuk kirim barang, anggapannya importir itu selalu punya duit, jadi selalu langsung bisa bayar. Gitu. Nah, yang ketiga, documentary collection. Apa itu? Pada saat pengiriman atau sign draft pada tanggal tertentu, time draft. Gitu ya, waktu pembayarannya pada saat pengiriman dan pada tanggal tertentu. Nah, waktu pengiriman barangnya itu berdasarkan pembayaran, berdasarkan penerimaan. Jadi saat pengiriman langsung dibayar, pada tanggal tertentu itu diterima. Nah, ini juga risikonya sama, importir gagal bayar atau tidak terima draftnya. Bagi importir nggak ada risiko, gitu ya. Nah, ini eksportir percaya importir akan membayar sesuai ketentuan. Gimana teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Nah, ini selanjutnya ada yang namanya letter of credit atau sering disingkat LC. Ini sering banget kalau ekspor impor tuh pakainya LC, L_C. Itu apa? Waktu pembayaran setelah persyaratan LC-nya terpenuhi. Waktu pengiriman barang itu sesuai ketentuan kontrak penjualan dan LC. Nah, bagi eksportir risikonya apa? Jadi LC itu kayak semacam surat kontrak yang dikeluarkan oleh bank. Kan kita kalau ngirim duit ke luar negeri gitu ya, atau beli dari luar negeri, atau luar negeri mau ngirim duit ke kita, itu tuh nggak semua bank. Nah, ada bank-bank tertentu yang dipilih dan itu biasanya ngeluarin surat ekspor impor itu namanya letter of credit atau LC gitu ya. Nah, jadi baik eksportir maupun importir itu punya risikonya masing-masing. Nah, kalau eksportir risikonya apa? Bank yang mengeluarkan LC mungkin gagal bayar atau dokumen tidak disiapkan dengan benar oleh banknya. Nah, kemudian bagi importir itu punya risiko karena eksportir mengikuti syarat LC, tapi bukan syarat kontrak penjualannya. Jadi bisa saja kontrak penjualannya dia antara penjual itu berbeda dengan syarat yang ada di bank, gitu. Nah, itu juga merugikan importir. Nah, ini kondisi untuk memilih metode ketika eksportir kurang mengenal importir mempunyai catatan kredit yang baik dengan bank lokal gitu ya. Nah, jadi bagusnya pakai letter of credit itu ketika eksportir itu kurang mengenal importir dan importir itu punya catatan yang baik. Kalau punya catatan yang nggak baik kan berarti mungkin aja kreditnya nggak diterima gitu ya, LC-nya nggak cepat keluarnya. Nah, itu dengan LC. Kemudian bisa juga pembayaran dengan credit card. Itu credit card atau CC itu sesuai dengan prosedur perusahaan kartu kredit yang bisa berlaku. Nah,
Dibayarnya kapan? Waktu pengiriman barangnya kapan? Ketika barang sampai di negara importir. Risiko bagi eksportir bisa langsung dibayar, nggak ada. Nah, risiko bagi importir itu eksportir gagal mengirim barang. Nah, biasanya pakai kartu kredit itu jumlah transaksinya sangat kecil. Itu bisa pakai kartu kredit, jadi bayar langsung, pakai akun pribadi gitu ya. Kemudian ada yang namanya counter trade atau imbal beli, gitu apa jika eksportir menjual barang yang bisa dipertukarkan. Nah, waktu pengiriman barangnya kapan? Ketika barang sampai di negara importir. Risiko bagi eksportirnya, eksportir mungkin tidak bisa menjual barang yang bisa dipertukarkan. Barangnya nggak sesuai gitu ya. Nggak bisa ditukar, nggak bisa dipertukarkan gitu ya. Kemudian risiko bagi importir nggak ada. Nah, ini kapan digunakan? Ketika importir kekurangan mata uang yang bisa dipertukarkan dengan mata uang yang lain. Atau eksportir ingin mengakses jaringan distribusi di luar negeri. Nah, itu menggunakan counter trade atau imbal beli. Nah, itu metode-metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang bisa dilakukan. Yang paling sering LC biasanya, gitu ya. Atau kalau kecil-kecil itu biasanya credit card yang paling umum. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga itu ada manajemen modal kerja. Tadi namanya keuangan, itu berarti kita ngatur duit kita supaya duit kita itu berkembang. Nah, dengan cara apa? Yang pertama manajemen kas, yang kedua manajemen kredit, yang ketiga manajemen persediaan. Nah, manajemen kas itu apa? Gitu ya. Gunanya atau sasaran kenapa dilakukan manajemen kas atau duit yang kita punya itu di manajemen untuk apa? Untuk mempercepat penagihan, memperlambat pengeluaran sehingga memaksimalkan selisih bersih. Kemudian untuk memindahkan kas secepat mungkin dari bagian-bagian bisnis yang tidak membutuhkan ke bagian yang membutuhkan. Dan selanjutnya untuk memaksimalkan tingkat pengembalian setelah pajak dan disesuaikan dengan risiko atas saldo kas sementara. Nah, itu kenapa kita perlu manajemen kas. Nah, di sini ada catatan jarak yang lebih panjang dan penundaan pengiriman beberapa dokumen membuat sistem peti uang atau lockbox system dan transfer data elektronik menjadi lebih penting. Itu dalam bisnis internasional. Nah, kemudian selanjutnya manajemen kredit. Manajemen kredit berarti gimana kita minjem gitu ya. Jadi manajemen kredit di perusahaan dan bisnis internasional menjadi lebih kompleks. Pemberian kredit yang lebih berisiko karena gagal bayar, bisa aja kita nggak bisa bayar. Kemudian fluktuasi nilai tukar sehingga jadi melonjak gitu ya ketika kita bayar antara saat penjualan dilakukan dengan saat piutang ditagih gitu ya. Jadi pas beli harga sekian, pas bayar utang itu bisa melonjak gitu. Serta biaya lindung nilai untuk melindungi fluktuasi nilai tukar. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam manajemen kredit atau ketika kita pinjem gitu ya. Kemudian manajemen persediaan atau stok gitu ya. Manajemen persediaan perusahaan internasional itu akan lebih kompleks karena kalau salah ngitung atau kedikitan atau kebanyakan gitu kan kita kena kuota ekspor impor gitu ya. Kalau kebanyakan berarti ya melonjak, kalau kedikitan nanti berarti di sananya kekurangan stok gitu ya. Kemudian adanya pengambil alihan di beberapa negara dan pengenaan pajak yang berdampak pada persediaan atau stok secara global gitu. Pajaknya juga berbeda-beda di berbagai negara. Nah, ini tadi sistem akuntansi internasional yang cara mencatat keuangan di tiap negara itu beda-beda. Indonesia dengan Malaysia aja beda gitu. Jadi kalau teman-teman belajar akuntansi atau nanti misalnya ngambil konsentrasi keuangan, teman-teman belajar konsentrasi keuangan di Indonesia, teman-teman juga harus belajar catatan keuangan di negara-negara lainnya supaya teman-teman nggak bingung gitu nanti ketika ada case ada perusahaan bukan dari Indonesia gitu. Nah, ini sistem akuntansi internasional. Secara umum, sistem akuntansi itu ada apa aja? Ada sumber modalnya, ada sistem hukumnya, ada nilai-nilai dan sikap budaya, kemudian ada ikatan politik internasional, dan ada sistem ekonomi yang mempengaruhi standar dan praktik akuntansi. Nah, perbedaannya di mana? Gitu ya, perbedaannya itu adalah keputusan
tentang penghasilan dan profit yang dilaporkan. Itu beda-beda tiap negara. Kemudian penilaian aktiva dan persediaan. Pelaporan pajak. Keinginan untuk beroperasi di negara lain itu berbeda-beda dan penggunaan cadangan akuntansi. Nah, itu catatan-catatan akuntansi yang berbeda di berbagai negara. Nah, kemudian mengembangkan uang dengan cara apa atau mengembangkan kekayaan yang kita punya dengan cara apa? Bisa dengan dua cara, investasi portofolio dan investasi langsung. Portofolio berarti kan beli saham dan obligasi untuk tujuan mendapatkan laba atas dana yang diinvestkan. Sama seperti kita invest gitu kan, punya portofolio ada apa aja. Nah, itu investasi portofolio atau investasi langsung. Kita sudah belajar di pertemuan berapa ya yang kita belajar tentang investasi asing langsung, itu banyak dipilih oleh beberapa negara gitu karena bisa mempengaruhi kebijakan, bahkan bisa mempengaruhi kebijakan di satu negara. Nah, ini juga gitu ya, pembelian saham yang cukup dalam atau cukup besar dari sebuah perusahaan untuk memperoleh kontrol manajemen yang signifikan, termasuk mempengaruhi kebijakan di satu negara. Itu investasi langsung. Itu cara mengembangkan kekayaan yang kita punya di satu negara. Itu teman-teman yang bisa Ibu sampaikan. Sampai sini ada yang didiskusikan? Pengen nanya, Bu, boleh nggak? Boleh. Oke. Gimana? Tadi siapa? Tadi kan kayak Siapa Saya, yang nanya Bu. ini? Oh, Novlias. Novlias. Ega. Oke. Ya, gimana, Ga? Tadi kan ngebahas tentang kayak neraca gitu, Bu. Nah, terus itu ada gak sih cara memperbaiki defisit neraca perdagangan itu? Terima Oke, kasih. cara memperbaiki defisit neraca perdagangan. Oke, thank you, Ega. Oke, ini ada yang nggak bisa ya? Uli, Trivena nggak bisa ya? Oh, oke. Thank you, Trivena. Oke, cara menambahkan atau memperbaiki defisit neraca perdagangan gitu ya, Ega ya? Iya, Bu. Kalau defisit berarti kan kita kurang ya? Secara sederhana Iya, Bu, gitu ya. benar. Berarti kan kita kurang menjual, berarti harus memperbanyak kita mengekspor produk-produk gitu. Itu cara memperbaiki defisit neraca perdagangan yang paling mudah. Itu Ega. Kayak gimana? Oke, yang lain mungkin ada? Memperbaiki defisitnya itu tentang kayak mana ya, Bu? Memperbaiki defisitnya itu defisit kan bisa aja kelebihan atau kekurangan gitu kan, Bu. Jadi kalau misalkan cara memperbaiki defisitnya secara positifnya kayak mana itu, Bu, maksudnya? Oke. Gimana caranya mengatasi defisit perdagangan gitu ya? Oke. Ya, kalau cara memperkecil defisit, kalau defisit itu kan kita kurang ya, Ega. Kalau kita neraca perdagangannya surplus, itu kita kebanyakan ekspor. Tapi kalau defisit itu kita kurang ekspor. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau defisit yang Ega tanyakan defisit, ya kita harus melakukan ekspor gitu, meningkatkan ekspor, atau justru impornya dikurangi supaya lebih seimbang gitu. Itu Ega yang Ibu dapat, Ibu cari di beberapa sumber juga kalau defisit gitu. Oh, baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Ega. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan? Ibu mau nanya boleh nggak? Oke, Okta, silakan. Kan tadi udah dijelasin kalau misalkan antar negara itu ada bank-bank khususnya gitu kan ya, Miss ya. Nah,
kalau misalkan kayak Shopee gitu, Miss. Kan Hmm, banyak tuh yang dari luar negeri juga, banyak ekspor impor juga di Shopee itu. hmm, Kalau dari Shopee sendiri kan ada yang namanya fitur COD tuh. Kalau hmm. misalkan ke Indonesia itu mereka menggunakan banknya khusus gitu atau bagaimana ya, Miss, ketentuannya? Terus juga kalau misalkan kan ada nih kalau sistem COD ada return dan semacamnya gitu. Itu Hmm. ada kerugian nggak sih, Miss, gitu loh, antar negara gitu? Oke, terima kasih Okta. Pertanyaan yang bagus banget. Ada yang mau jawab teman-teman? Ya, jadi kalau Shopee, nah gimana kalau Shopee? Nah, Shopee sendiri itu kan perusahaan multinasional ya. Perusahaan multinasional berarti dia punya cabang di banyak negara. Oke, will end 10 menit. Oke, ada reminder. Ya, dia punya cabang di banyak negara dan keuangannya itu jadi satu di Shopee pusat gitu. Nah, dalam operasionalnya itu bisa di berbagai negara itu. Artinya ketika kita beli dari Indonesia, bisa saja kita bisa belinya pakai rupiah, tapi sudah dikalkulasi oleh Shopee Indonesia, nanti misalnya sampai Shopee ke Malaysia atau Shopee Cina gitu ya, ya sudah dikonversi dengan perusahaan Shopee itu. Nah, untuk kerugiannya segala macam, Ibu belum baca laporannya ya, apakah ada kerugiannya? Yang pasti Shopee melakukan itu berarti dia sudah punya perhitungan, atau biasanya kalau perusahaan itu kan kalau ada yang untung, ada yang enggak, itu kayak subsidi silang gitu ya. Misalnya untuk retur segala macam gitu ya. Mungkin saja returnya itu enggak langsung mungkin bisa langsung misalnya kita beli dari Cina gitu, terus retur ke Cina. Atau mungkin saja enggak seperti itu gitu ya. Jadi mungkin ada mekanisme-mekanisme yang nggak diretur gitu ya, atau diganti uang dan segala macam. Sementara gitu, Okta? Atau mungkin ada teman-teman yang sudah pengalaman retur barang dari Cina gitu? Iya, soalnya kan kalau return itu kan eh, ongkos kirimnya tuh bisa jadi merugikan perusahaannya ya kan, Miss ya. Iya, Apalagi benar. kalau misalkan antar negara gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalkan itu apalagi di Shopee itu banyak banget yang namanya sistem kayak free ongkir kayak gitu kan, Miss. Iya. Itu sebenarnya kan itu target marketingnya mereka gitu. Mereka sudah Mm-mm. memperhitungkan. Mm-mm. Tapi Iya. balik lagi kalau misalkan itu kebijakan dari perusahaan berarti ya, misalnya mau return barang untuk kembali ke asal negaranya atau ada di negara yang sudah dikirim gitu ya, Miss ya? Ya, kalau returnya itu kan bukan dari Shopee-nya ya, dari perusahaan atau dari toko yang di Shopee gitu ya. Iya, Dari Miss. toko. Jadi di situ juga hitung-hitungannya mereka akan seperti apa gitu ya. Nah, dan kalau laporan terbaru juga di Indonesia sendiri, Shopee itu sudah mengalami kerugian. Jadi memang Shopee adalah market share terbesar di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, gitu ya, berturut-turut. Tapi kemudian mereka mengalami kerugian karena itu banyak gratis ongkir dan segala macam. Itu baru di Indonesia. Mungkin saja itu nanti berimbas ke yang globalnya, gitu. Nah, kalau yang globalnya kan berarti mungkin nanti mereka ya akan mengurangi subsidi-subsidi yang sudah mereka berikan. Gitu ya, Okta? Oke, Miss. Thank you. Oke. Thank you, Okta. Yang lain teman-teman ada? Baik, kalau tidak ada, ini tinggal 10 menit karena Ibu nggak pakai, 10 menit yang tadi mungkin ini sekarang tinggal 7 menitan. Karena Ibu nggak pakai Zoom yang premium, Ibu ke presensi ya. Baik, Miss. Oke. Bu, jadi ini presensinya untuk minggu kemarin apa gimana, Bu? Oke. Di LMS-nya? Ini Ibu menggantikan presensi minggu yang ke-10 untuk di studentnya. Di studentnya yang belum Ibu presensi itu minggu ke-10. Sebentar, bisnis internasional P6 ya. Iya, benar, Bu. P6 itu ada, sebentar, pertemuan ke-10.
Oke. Data Feba. Hadir, Data ada? Miss. Oke, Dede. Ada, Miss. Oke. Dede nih jarang hadir ya. Arif Nur Akbar. Trivena Bu. Uli tadi. Oh ya, Arif ada. Trivena Uli Hadir. tadi ada. Hadir, Oke, Miss. Kadek. Hadir. Hadir, Miss. Oke, Bastian tadi ada kayak namanya ya. Rizky Erza. Miss. Rizky Erza. Nggak ada. Ricky Julianto. Ricky Julianto nggak ada. Pascal, iya, raise hand. Hadir, Bu. Oke, Hisman. Hisman nggak ada. Holly Patur tadi ada ya. Mada Fitri. Hadir, Bu. Mada Fitri ada. Miko. Miko nggak ada. Muhammad Giri. Hadir, Miss, hadir. Oh, Miko ada. Muhammad Giri. Hadir. Oke, Iqbal. Iqbal ada? Nggak ada. Mutiara. Hadir, Miss. Oke, Niluh Mona. Hadir. Oke, Novlias Ega tadi ada ya. Nurjana. Hadir, Miss. Okta Dwi. Hadir, Miss. Dharma. Hadir, Bu. Oke, Pinka ada ya. Restu Mahesa. Restu ada? Restu nggak ada. Rizky Nugroho. Sabrina Ramadhani. Hadir, Miss. Sabrina Sri Lestari. Hadir, Miss. Maaf, Miss. HP saya lowbat jadi pakai barengan sama Oke. Sabrina. Iya. Sabila Agustin. Hadir, Miss. Oke, Satria. Hadir, Miss. Shirley. Hadir, Miss. Sofil. Hadir, Miss. Oke, Henry. Hadir, Miss. Oke, Miss, maaf, Restu Vincentia. hadir, Miss. Iya, sebentar. Vincentia. Nggak ada? Yusnizar. Hadir, Miss. Nggak ada. Farsha tadi ada ya. Miss. Arjun. Ada. Nizar, Miss, hadir. Oh, Nizar ada. Oke. Arjun ada? Arjun? Nggak ada ya? Mawar? Mawar? Hadir, Miss. Hadir, Oke. Miss. Nanda? Nanda Arum? Nggak ada. Nikomang? Nikomang ada? Putri? Widianti? Gusti Ayu? Hadir, Miss. Oke, Gusti Viko. hadir. Ya, Viko? Viko ada? Anissa Meda? Hadir, Miss. Oke, yang tidak hadir ada Dede. Kemudian Rizky Ezra tadi hadir ya? Miss, Rizky Nugroho itu lagi di jalan, Miss. Oke. Erza tadi hadir? Enggak? Rizky Enggak, Erza enggak Miss. hadir ya? Kenapa? Oke, Erza enggak hadir. Ricky Julianto enggak hadir. Cisman tidak hadir. Sabar-sabar, Gin. Iqbal enggak hadir. Aduh, lu nggak bawa ini? Restu Mahesa? Restu ya tadi hadir ya? Hadir, Miss. Restu hadir. Rizky Nugroho tadi yang lagi di jalan. Iya, Miss, itu masuk, Miss. Masuk Zoom dia, Miss. Oke. Lu nggak bawa HP? Vincentia? Ini lagi. Nggak ada?
Arjun? Nggak ada. Nanda Arum? Nggak ada. Niko Mangsukma? Nggak ada. Putri Widya? Nggak ada. Viko? Nggak ada ya? Itu ya teman-teman, tolong dilihat di pertemuan 10-nya di student, apakah sudah berubah presensinya atau belum. Bu, oh ya mau nanya, untuk presensinya kan masih ada yang belum di absen, Bu. Itu gimana ya, Bu? Belum dipresensikan?